Kalau di Timur Tengah ya rata-rata ya dengan cara dipancung. Nah, kemudian ada juga dengan cara ditembak dan sebagainya. Nah, cuman yang paling pas itu adalah dengan cara dipancung, karena itu dilihat memang gimana gitu ya, agak menyeramkan, tetapi itu paling cepat untuk menghilangkan nyawa orang dan tidak terasa, langsung cek gitu selesai. Kalau ditembak itu bisa jadi meleset, akhirnya kena bukan jantungnya, akhirnya lambat matinya. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Kalau tidak salah di Indonesia, kalau tidak salah ya Allah alam benar tidaknya, itu kalau ada orang itu dihukumkan untuk dikisos, maka berdirilah 10 orang penembak jitu, 10 orang. Kemudian sang terdakwa itu berdiri di satu tempat yang begitu ditutup matanya dan sebagainya, dan 10 orang ini menembak orang tersebut, tetapi yang berisi peluru cuman 1 orang saja di antara 10 tadi. Semuanya berbunyi, mereka punya senjata, tapi cuman 1 yang ada pelurunya. Nah, kenapa? Untuk menghilangkan rasa trauma bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Itu ngeri ya, trauma itu ya, pasti trauma. Kecuali orangnya sudah psikopat memang. Kalau orang psikopat itu ya nggak ada trauma, malahan dia malah terobsesi dengan cara seperti itu. Ala kulli hal. Jangankan menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Orang yang tidak sengaja saja tubrukan begitu sampai nyawa orang itu hilang. Ini yang menubruk ini sampai mati biasanya itu teriang-iang di pikirannya, di hatinya itu. Trauma itu luar biasa itu. Nah, ya. Ala kulli hal, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Baik, hadis yang berkaitan dengan itu disebutkan di dalam riwayat hadis Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, "Man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtuli fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu ad-diyata wa hiya 30 hiqqatan wa 30 jaza'atan wa 40 khalifatan." Barang siapa seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, ia akan diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, alias orang yang menghilangkan, terdakwa ini akan diserahkan kepada keluarga korban. Keluarga korban boleh memilih untuk satu mengkisosnya. Kalau memang terbukti meyakinkan secara yakin, kalau ahli keluarga korban ini kata Nabi menghendaki untuk dikisos, maka dikisos. Atau kata Nabi keluarga korban ini meminta untuk bayar denda, maka dendanya kata Nabi 30 ekor betina umur 3 tahun masuk ke 4, 30 ekor onta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor onta kata Nabi yaitu umur betina yang sedang hamil. Nah, ini namanya denda keras ya. Ya diuangkan ya tadi, kira-kira berapa duitnya sekarang? Nah, jadi membayar denda ini bagi orang yang menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dibebankan kepada si siapa namanya ini? Si korban, si terdakwa tadi. Si terdakwa tadi. Dia terserah mau dia gimana cara cari duitnya. Ya, yang penting dibebankan kepada si yang
menghilangkan nyawa orang lain alias terdakwa tadi. Kemudian kita lanjutkan, denda yang berat itu dibebankan juga, denda besar nih ya. Yang kedua, dibebankan kepada seseorang yang seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain tuh, syibhul amad. Contohnya seperti tadi kita katakan, ada orang memukul orang lain dengan rotan. Biasanya rotan itu tidak bisa dijadikan alat, tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain. Tapi entah bagaimana ketika dia mukul orang lain dengan rotan, tiba-tiba hilanglah nyawa orang tersebut. Sengaja, tetapi mirip dengan sengaja. Ya. Nah, ini tidak ada kisos bagi sang terdakwa itu, tetapi dibebankan untuk membayar diat besar tadi. Apa itu? Tadi 30 ekor onta betina yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Kemudian 30 ekor betina, 30 ekor onta betina umur 4 tahun jalan 5 tahun. Dan 40 ekor onta betina yang sedang hamil. Tetapi ini dibayarkan oleh keluarga terdakwa. Keluarganya kumpulin duit. Nah, keluarganya sang terdakwa kumpul duit. Berapa ya? Pokoknya seperti itu dalam Islam. Mungkin ada timbul pertanyaan, loh, kenapa kok keluarganya yang dibebankan, pamannya lah, pokoknya keluarga ahli warisnya, saudara-saudaranya, ibu bapaknya, anaknya kalau dia punya anak. Kenapa seperti itu? Karena kalau nanti orang ini suatu saat umpama habis umur meninggal dunia, ahli ini, keluarga ini pun juga akan mendapatkan harta warisan daripada orang ini. Nah, jadi seperti itu tuh. Dan diangsur selama 3 tahun. Ya, jadi 30 ekor onta betina tadi yang umur 3 jalan 4 tahun, 30 ekor onta betina yang umur 4 tahun jalan 5 tahun, dan 40 ekor betina onta betina yang sedang hamil dibebankan kepada keluarga sang terdakwa, tetapi diangsur selama 3 tahun lamanya. Nah, begitu caranya. Sekali lagi ya, kita terangkan bahwa ini tidak berlaku di Indonesia. Kita belajar ini supaya mengetahui aja syariat Islam. Jadi kalau seandainya ada berlaku di negara lain, negara Islam, di Mekah atau di Madinah atau di mana, ya begitulah hukumnya. Hukumnya seperti itu. Untuk apa? Untuk menghargai nyawa orang lain. Kalau cuma di penjara, umpama di penjara, apalagi potong masa tahanan, terutama kita di Indonesia ini. Nah, kalau di Indonesia ini kan potong masa tahanan. Nah, kalau di Timur Tengah kan potong kepala. Di Indonesia potong masa tahanan. Ya, dihukum umpama 10 tahun di penjara. Tiba-tiba nanti ya ini itu bla 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 bla. Akhirnya baru 5 tahun selesai sudah. Nah, jadi keluarga korban itu merasa tidak puas. Tetapi kalau seandainya membayar dia tadi, ya selesai. Hukumnya tidak ada di penjara, tapi keluarga korban sudah mendapatkan dana besar itu dari terdakwa tadi. Ala kulli hal. Kemudian kita lanjutkan ya. Bahagian yang kedua adalah denda ringan.